Film dimulai dengan seorang jaksa yang mendatangi pidana yang memiliki hak istimewa di penjara. Dia bernama Ketua Chun. Tujuan jaksa adalah untuk mencari pencuci uang yang bekerja untuk Ketua Chung di luar penjara. Kedatangan jaksa nampaknya membahayakan bisnis dari Ketua Chung yang pada akhirnya ia menghubungi bawahannya untuk segera menyelesaikan pencucian uang tersebut dan menyembunyikan semuanya. Nah, faktanya si jaksa sebelumnya ternyata adalah seorang penipu kelas kakap yang bernama Kang Hari. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pria bernama Byung Min yang merupakan seorang hacker yang ikut peran dalam tim Kang Hari. Dengan keterampilannya, dia membuat salah satu penjaga mendapatkan pesan darurat sehingga Kang Hari dengan mudah menyamar menjadi penjaga pengganti dengan identitas palsunya. Lalu, Kang Hari juga bisa membuat satu penjaga lain pergi dari sana. Setelah itu, Kang Hari melaporkan semuanya kepada salah satu jaksa sungguhan yang bernama Jaksa Jang. Sebelum tim jaksa datang, Kang Hari bergegas mengambil semua uang di sana. Walaupun ketahuan, dia sangat santai karena datang lagi seorang pria bertubuh kekar bernama Ji Wung yang merupakan seorang petarung yang juga bekerja sama dengan Kang Hari. Dengan mudah, Ji Wung membereskan mereka, lalu tak lama kemudian Jaksa Jang pun datang, namun keadaan di sana sudah kacau. Oh. Di sisi lain, Kang Hari dan timnya berhasil membawa keluar uang yang mereka dapatkan. Namun sialnya, mereka ketahuan sehingga melibatkan kejar-kejaran dengan polisi. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba saja muncul pengendara motor yang langsung menghadang para polisi, sehingga membuat mereka pun bisa lolos. Di sisi lain, Jaksa Jang mendapatkan sebagian uang Ketua Chun yang telah disiapkan oleh Kang Hari sebagai bukti kejahatannya. Walaupun telah bebas dari penjara, namun Ketua Chung kini telah bangkrut karena semua uangnya diambil oleh Kang Hari. Adegan pun akan flashback 1 bulan sebelumnya. Saat itu, Jaksa Jang telah menyelidiki identitas Ji Wung yang merupakan seorang pegulat handal dan belum pernah terkalahkan. Lalu Byung Min, seorang pemenang dalam meretas sistem keuangan Kanada, bahkan pernah ditawari menjadi anggota NIS saat usia 20 tahun. Dan yang terakhir adalah Kang Hari, seorang penipu ulung di mana setiap orang berkasta tinggi mengaku pernah ditipu olehnya. Namun informasi pribadi Kang Hari tak bisa ditemukan saat ini oleh Jaksa Jang. Sementara itu, tim Kang Hari sedang memilih target selanjutnya. Kali ini target mereka adalah Ji Mo Hyun, seorang pemimpin dari grup Hyun, di mana saat ini tersangka sedang dalam penyelidikan dengan kasus suap. Tersangka mengaku menyembunyikan uang 8 miliar dari 40 miliarnya. Jang Hari lalu berencana mencuri uang yang telah disembunyikannya tersebut. Di sisi lain, terlihat seorang wanita yang bernama Aryung sedang mengikuti tes mengemudi. Saat itu, tiba-tiba seorang pengendara mobil lainnya marah karena ia terlalu lambat, yang akhirnya Aryung pun menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Setelah itu, Aryung tanpa sengaja melihat mobil yang sangat ia impikan. Tak lama kemudian, Kang Hari ada di sana sehingga ia mengajak Aryung menaiki mobil itu dan membicarakan bisnis. Tentunya, Kang Hari juga mengajak Aryung untuk bergabung dengan timnya. Namun tiba-tiba saja polisi mengejar mereka. Ternyata Kang Hari telah mencuri mobil tersebut hanya untuk mendekati Aryung. Singkat cerita, pada akhirnya Aryung bergabung dengan tim Kang Hari sebagai pengemudi. Di tempat lain, sebuah sidang dilakukan karena kasus pelecehan yang berujung kematian. Sunggo adalah pelaku di balik kejahatan itu.
Rasa takut yang mendalam menjadikan saksi tidak berani mengatakan kejadian yang sebenarnya, sehingga Sunggo bisa bebas dari sidang tanpa mendapatkan hukuman apapun. Akibat kejadian itu, ibu dari korban mau tidak mau harus menerima kematian putrinya dengan sebuah fitnah. Di balik itu, ternyata pemimpin di kejaksaan juga membela dan melindungi Sunggo. Hanya Jaksa Changlah yang memiliki ambisi mengungkap kebenaran itu. Di sisi lain, Kang Hari telah menentukan targetnya yang kebetulan itu adalah ayah dari Sunggo. Di tempat lain, Sunggo menculik salah satu pelayan restoran dan kembali melakukan hal-hal yang tak senonoh, bahkan merekamnya. Lalu, Kang Hari yang sudah melakukan pergerakan menemui keluarga korban, namun pihak polisi mengaku bahwa itu adalah korban tabrak lari. Dari rekaman CCTV rumah sakit, mereka menemukan orang yang mencurigakan, lalu dengan kemampuan Byung Min, identitas orang tersebut dengan mudah ditemukan. Tanpa diduga, Byung Min juga menemukan sebuah situs yang di dalam sana mereka menemukan rekaman Sunggo dan korbannya adalah wanita yang terbaring di rumah sakit saat itu. Namun tiba-tiba mereka terlacak dan segerombolan orang datang untuk menangkap mereka. Pada akhirnya perkelahian pun terjadi. Gerombolan itu dipimpin oleh seorang lelaki yang kita sebut saja dengan Ming. Lalu tak berselang lama, dengan sebuah mobil Aryung pun datang dan segera membawa mereka pergi dari sana. Setelah kejadian itu, ternyata situs yang ditemukan oleh Byung Min tadi telah ditutup. Kang Hari yakin pasti ada seorang mata-mata di rumah sakit tersebut karena tiba-tiba saja mereka langsung disergap. Akhirnya, Kang Hari dan Jiwung pun menangkap orang yang bersangkutan demi menggali informasi lebih dalam. Di tempat lain, Aryung bersama Byung Min mencoba membobol tempat Sunggo demi mencari bukti-bukti yang bisa diambil. Sementara Kang Hari dan Jiwung memberikan ancaman agar pria yang bernama Michael itu mau menceritakan semuanya. Ternyata di suatu hari, Sunggo merasa uang saku yang diberi orang tuanya masih kurang, sehingga Michael mengajak Sunggo untuk ikut dalam bisnisnya dalam mengoperasikan situs porno. Namun, Sunggo tak berniat untuk bergabung dan memutuskan membuat situsnya sendiri. Dia merasa Korea adalah negara bebas, bahkan saat SMA, Sunggo telah membunuh seseorang, namun ia tak mendapatkan hukuman apa-apa mengingat ayahnya adalah orang yang bisa memanipulasi hukum dengan uangnya. Di sisi lain, Aryung dan Byung Min telah menemukan berangkas rahasia dan berhasil mendapatkan bukti-bukti yang sangat cukup. Keadaan pun semakin jelas ketika Jiwung menemukan pesan dari ponsel Michael untuk membunuh korban, yang akhirnya Kang Hari menyuruh Aryung dan Byung Min datang ke rumah sakit untuk segera membawa si korban. Tak berselang lama, seseorang dikirim ke rumah sakit untuk membunuh si korban. Tapi untungnya, Aryung dan Byung Min sudah membawanya terlebih dahulu. Kabar itu pun akhirnya sampai kepada Sunggo yang akhirnya melampiaskan kemarahannya kepada salah satu wanita. Dia lalu meminta manajernya membereskan semuanya dan menyuruhnya untuk tak memberitahukan kejadian itu kepada sang ayah. Di tempat lain, si korban telah dibawa ke tempat aman untuk mendapatkan perawatan dari Hyunwoo, seorang dokter sekaligus kenalan dari Kang Hari. Singkat cerita, si korban akhirnya sadar dan langsung mencari ponselnya mengingat kejadian sebelumnya ia telah merekam untuk dijadikan sebagai bukti. Ia juga bercerita pada saat kejadian ia disuruh berlari dan berusaha dibunuh oleh seseorang dengan menggunakan sebuah mobil. Hal itu pun membuat mereka sangat kesal dengan tingkah laku dari Sunggo. Di tempat lain, seorang detektif mendapatkan telepon bahwa mobilnya tersenggol hingga lecet. Lalu saat ia akan mengeceknya, tiba-tiba Aryung sengaja menabrak detektif itu demi mengambil dompetnya. Selagi si detektif pergi, Jiwung datang sebagai pengantar makanan. Dan ketika dirasa aman, ia langsung memasang USB di laptop si detektif yang membuat Byung Min bisa mengorek semua informasi milik detektif itu. Di sisi lain, Kang Hari dan Aryung masuk ke ruang penyimpanan bukti menggunakan identitas si detektif dan mengambil bukti-bukti yang ada di sana. Pada akhirnya, kepolisian pun menyadari adanya penyusup, namun untungnya mereka berhasil melarikan diri untuk kabur dari kejaran polisi.
Mereka lalu memutuskan untuk berpencar, namun sialnya mereka kembali bertemu dengan pasukan Ming. Lalu pasukan itu pun dihadapi oleh Jiwung seorang diri, sedangkan Kang Hari dan Byung-min berusaha melarikan diri. Namun sialnya, Ming telah mengikuti mereka, sehingga Kang Hari terpaksa harus melawannya selagi menunggu Byung-min menyalin semua bukti-buktinya. Sementara itu, Jiwung berhasil menghajar semua pasukan Ming. Namun Kang Hari dan Byung-min kembali datang bersama Ming yang akhirnya harus Jiwung lawan. Singkat cerita, Kang Hari dan Byung-min kembali terpojok. Di sini Kang Hari meminta Byung-min untuk menyerahkan USB itu dan segera berpisah. Lalu pada akhirnya mereka bertiga harus tertangkap saat kembali berkumpul. Di sisi lain, Kang Hari menemui Ketua Ji yang merupakan ayah dari Sunggo. Di sana Kang Hari membuat kesepakatan dengan Ketua Ji menggunakan bukti yang ia dapat demi mendapatkan uang. Kabar itu pun akhirnya terdengar oleh Byung-min dan Aryum, mengingat si detektif juga berada di pihak Ketua Ji. Di tempat lain, Cha Sa-jang telah mendapatkan laporan dari Yeonhu tentang keberadaan korban dalam kasus pelecehan yang dilakukan oleh Sunggo. Di sisi lain, dengan keterampilan Aryung, mereka akhirnya berhasil lepas dari ikatan. Namun mereka sangat kesal dan merasa telah dibohongi oleh Kang Hari. Walaupun sangat banyak pasukan di sana, Jiwung kembali menghadapi mereka seorang diri. Sementara itu, detektif telah tiba di rumah sakit Yeonhu, namun Cha Sa-jang ternyata telah berada di sana yang membuat si detektif tak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Kang Hari kini kembali menemui teman-temannya, namun kemarahan mereka membuat sedikit keributan terjadi, walau pada akhirnya mereka memaafkan Kang Hari. Pada akhirnya si detektif ditangkap oleh kejaksaan dan si korban juga memberikan semua bukti yang diberikan oleh Kang Hari kepada Cha Sa-jang. Hal itu pun membuat Cha Sa-jang kembali teringat dengan penangkapan Ketua Jun, bahkan USB yang ia terima juga sangat mirip. Di tempat lain, sebuah upacara yayasan milik Ketua Ji akan segera dilakukan. Saat itu Kang Hari dan Aryung telah menyelinap masuk ke dalam. Kang Hari mencoba mengalihkan perhatian pembawa acara, sementara itu Aryung memasang USB agar Byung-min bisa mengaksesnya. Sedangkan Jiwung mengawasi keadaan bahwa Ketua Ji telah tiba bersama Sunggo. Saat di tengah-tengah acara itu, tiba-tiba semua bukti kejahatan Sunggo ditampilkan, termasuk juga rekaman suara milik korban. Kejadian itu akhirnya membuat acara menjadi kacau dan pada akhirnya Cha Sa-jang datang untuk menangkap Ketua Ji. Sedangkan Sunggo yang berusaha untuk kabur berhasil dihentikan Kang Hari dan timnya. Di sini Kang Hari sempat memberikan sedikit hadiah untuk Sunggo yang sudah sangat keterlaluan. 뭐를 수혜나 이렇게 높으신 분을. 잠깐만. 아유. 착하게 살아 이 새끼야. 야, 하리야 최고다. 지능이 없어도 돼. Setelah itu, Cha Sa-jang pun datang ke sana untuk segera menangkapnya. Sedangkan Kang Hari, Jiwung, Byung-min dan Aryung telah menemukan tempat rahasia di mana uang-uang Ketua Ji disembunyikan. Namun sebelumnya seseorang telah mengikuti mereka yang membuat mereka harus tertangkap.
Di sisi lain, Jaksa Jang sangat marah kepada wakil kepala jaksa karena semua bukti telah dihapus demi melindungi para VIP dan konglomerat. Jaksa Jang tak peduli lagi jika ia harus dipecat. Dia akan mencari bukti untuk memutuskan semua suap di kejaksaan. Setelah itu, Jaksa Jang memutuskan menemui timnya yang menangkap tim Kang Hari, akan tetapi Jaksa Jang malah menemukan timnya yang telah terikat di kursi. Ternyata sebelumnya, investigator Maeng telah menangkap mereka semua. Saat itu, Aryum diam-diam mengambil kunci borgol sehingga mereka bisa melepaskan diri. Pada akhirnya, Jaksa Jang pun meminta Maeng mencari tim Kang Hari yang melarikan diri itu. Namun saat itu, Kang Hari telah ada di sana dengan menyamar sebagai kurir. Kini Jaksa Jang sadar jika semua bukti yang dikirim melalui USB adalah ulah dari Kang Hari. Pada akhirnya, Kang Hari pun mengajak Jaksa Jang untuk bekerja sama. Kang Hari akan memberikan bukti yang dibutuhkan Jaksa Jang, namun semua uangnya akan dijadikan imbalan untuk Kang Hari. Akan tetapi, tentu saja Jaksa Jang menolaknya dengan alasan tak mau melanggar hukum. Lalu Kang Hari mengingatkan bahwa seharusnya hukum diperuntukkan untuk mereka yang bersalah. Namun naasnya, penegak keadilan selalu melayani para atasan yang mempunyai uang. Di sisi lain, akan diperlihatkan Presidirna dari perusahaan gua telah dibebaskan dari hukuman dengan kasus suap. Kejaksaan mengaku kurangnya bukti sehingga Presidirna dapat bebas tanpa hukuman. Akibatnya, Jaksa Jang pun sangat marah karena wakil kepala telah menyingkirkan semua bukti dan membebaskan Presidirna. Wakil kepala lalu meminta Jaksa Jang memberikan bukti yang konkret dengan anggapan Jaksa Jang menuduh orang yang tidak bersalah. Dan pada akhirnya keributan itu terdengar oleh kepala jaksa yang akhirnya dia meminta Jaksa Jang tidak menduga-duga tanpa adanya bukti. Di sini, Jaksa Jang pun langsung berjanji jika dia akan membawa semua bukti itu ke hadapan ketua jaksa. Setelah itu, dia menelepon Kang Hari dan mengajak bekerja sama demi mendapatkan bukti itu dan akan menutup mata saat Kang Hari membawa semua uangnya. Di tempat lain, sebuah demo dilakukan demi menjaga pembangunan di area itu. Lee yang merupakan kakak dari Jiwung juga ikut dalam aksi itu. Lee bisa saja pergi untuk pindah ke tempat lain, tetapi ia mengkhawatirkan nasib teman-temannya yang lain. Di sisi lain, Aryung didatangi teman bisnisnya yang dulu sebelum bersama Kang Hari dengan tujuan mengajak Aryung kembali bergabung. Aryung yang menolak pun sempat dipaksa oleh mereka, namun untungnya Kang Hari datang dengan menggunakan pistol mainan yang membuat mereka pun ketakutan. Singkat cerita, Jaksa Jang bersama Maeng datang ke markas Kang Hari. Hal itu tentu saja membuat Jiwung, Byungmin, dan Aryung panik, namun Kang Hari tetap menenangkan mereka semua. Kedatangan Jaksa Jang tentunya untuk bekerja sama dengan mereka, dan kali ini target mereka adalah Presidirna. Jaksa Jang lalu menyuruh mereka mencari bukti yang kuat dan semua uangnya akan menjadi milik mereka nantinya. Di tempat lain, sebuah acara tarung bebas diselenggarakan. Di tempat itu, Presidirna juga ikut dalam taruhan tersebut. Akan tetapi, petarung yang ia punya kalah sehingga membuatnya sangat marah dan langsung memukuli petarungnya itu. Sementara itu, Kang Hari dan timnya mulai menyusun siasat untuk mendekati Presidirna dengan menyumbang petarung yaitu Jiwung. 거기다가 관련 법까지 바꿔가면서 이력서상은 그런데 실상은 뭐 굉장히 너저분 소로 뛴 경험도 있고. 그래? 벽투 도박장 운영한다는 얘기가 있는데 선수 하나 투입해야지. 선수? 아, 누구? 딱딱한 거 봐라 이게. 안 해. 돌이야 돌. 만지지 마. Dengan keahliannya, Kang Hari mulai mendekati Yuri yang merupakan seorang agen pengelola seni bela diri. Dengan mengaku sebagai agen pengelola seni bela diri juga, mereka akhirnya bertemu dengan Presidirna. Singkat cerita, Presidirna meminta petarung kepada Yuri. Namun karena Yuri tak memiliki petarung yang seperti dalam persyaratan, ia pun menyarankan Presidirna untuk berbicara dengan Kang Hari yang juga seorang agen. Pada akhirnya Presidirna pun mendatangi Kang Hari demi melihat petarung yang dimilikinya. 쟤들이야? 예. 이래봬도 저희 팀 에이스입니다. 지금 좀 쉬고 있고요. 자, 이기는 놈이. 여보, 이 병신 같은 새끼야. 계약하자고, 알았지? 죄송해요. 영업비로 쓰세요.
Di tempat lain, segerombolan orang dikirim untuk membereskan para demonstran. Lee yang berusaha memberikan perlawanan, naasnya harus menerima pukulan keras di kepalanya. Sementara di malam harinya, pertarungan akan segera dimulai. Ji-woong telah bersiap untuk tampil. Byung-min juga ada di posisinya untuk membantu Kang Hari dan Aryung yang menyusup masuk untuk mencari uang serta bukti-bukti yang ada. Singkat cerita, pertarungan pun akhirnya dimulai. Dengan satu pukulan, Ji-woong membuat lawannya terkapar sedangkan Kang Hari dan Aryung telah menyamar dan menyelinap masuk untuk bersiap mengambil uangnya. Sementara itu di arena, pertarungan berbalik ketika lawan menyerang dengan cara-cara yang curang. Kejadian itu nampaknya membuat Presidirna tak tenang dan memutuskan pergi, lalu memanggil polisi yang sudah bekerja sama dengannya. Nah, karena keadaan darurat, para pengunjung pun akhirnya dievakuasi. Sementara Aryung dan Kang Hari yang menyamar akhirnya berhasil membawa semua uang yang sudah dipindahkan ke dalam mobil. Di sisi lain, Ji-woong mendapatkan kabar dari keponakannya mengenai Lee yang sedang dirawat di rumah sakit sehingga mengharuskan Ji-woong pergi meninggalkan Byung-min. Di rumah sakit, Lee sudah dioperasi karena ia mengalami pendarahan otak. Sedangkan uang yang berhasil mereka bawa kabur ternyata adalah uang yang palsu. Kang Hari lalu menemukan seri mobil yang dipalsukan dan pada akhirnya mereka menemui penjual mobil palsu itu dengan mengaku sebagai seorang jaksa. Kang Hari memeriksa semua riwayat transaksi di sana dan menemukan bahwa yang membeli mobil itu adalah orang dari perusahaan gua, yaitu asisten Presidirna. Kini mereka telah mengetahui bahwa Presidirna adalah orang yang mengambil uang itu. Sementara saat ini, Presidirna berada di rumah sakit demi memperbaiki citra perusahaannya dan menawarkan kompensasi kepada para demonstran. Namun emosi para demonstran sudah sangat menggebu-gebu, bahkan Ji-woong yang juga ada di sana. Sementara demi mendapatkan uang yang diambil Presidirna, Kang Hari dan Aryung datang sebagai tukang servis komputer ke perusahaan gua. Di sini Kang Hari mengaku jika komputer milik Presidirna juga terkena virus dan harus segera dibongkar. Di tengah proses itu, tiba-tiba saja Presidirna tiba. Si pegawai lalu mencoba menahan Presidirna agar tidak masuk karena takut kena marah jika Presidirna mengetahui komputernya terkena virus. Sedangkan Kang Hari mulai panik karena Byung-min tak ada jawaban. Beruntungnya mereka telah selesai menyalin data-data di komputer itu. Lalu dengan sembunyi-sembunyi mereka pun keluar dari sana. Melalui informasi dari komputer Presidirna, mereka dapat mengetahui jika uangnya sedang disimpan di sebuah gudang. Di sisi lain, Ji-woong menemui Presidirna dan itu tanpa disengaja diketahui Kang Hari dan Aryung. Namun para polisi juga berada di pihak Presidirna sehingga membuat Ji-woong pun akhirnya ditangkap. Saat Presidirna akan mengajarnya, Kang Hari, Aryung dan Byung-min datang lalu membawa Ji-woong pergi dari sana. Saat itu, emosi Ji-woong meluap-luap karena kakaknya koma akibat ulah dari Presidirna. Namun Kang Hari mengingatkan bahwa emosi itu tidak akan menyelesaikan semua masalahnya. Kang Hari juga pernah mengalami kejadian seperti ini dan karena terlalu emosi ia pun gagal. Kang Hari berjanji akan membantu Ji-woong menangkap Presidirna apapun caranya itu. Singkatnya, berbagai strategi dan rencana telah disusun oleh mereka. Dan di malam hari, mereka mulai melakukan pergerakan dengan Kang Hari menyamar untuk menemui Lee Yun yang merupakan asisten pribadi Presidirna. Sedangkan Aryung dan Byung-min menyamar sebagai pegawai lalu mencuri identitas pegawai lainnya yang bisa masuk ke ruang komputer.
Sehingga saat Lee Yoon mencoba mengkonfirmasi identitas Kang Hari, Byung Min bisa berpura-pura menjadi orang di kantor itu dan mengkonfirmasi identitas dari Kang Hari. Saat Kang Hari akan menyusuri tempat tersebut, sialnya ia ketahuan dan dikejar-kejar oleh para pegawai di sana. Di sisi lain, Ji-woong menghajar orang-orang yang sedang menjaga uang tersebut. Sementara Aryung dan Byung Min sudah memindahkan semua uang itu ke dalam truk, namun Kang Hari tiba-tiba saja datang bersama para pegawai yang telah mengejarnya. Pada akhirnya, Ji-woong pun harus kembali bertarung, sedangkan Aryung dan Byung Min berusaha membawa pergi uangnya. 완료요. 슬슬 올 때가 돼. 야! 슬슬 튈까요? 야 빨리 타! 너 쌈판 내가 누구한테 그런지 모르지? 야 대차 따라왔어! 뭐야? 빨리 차 떼! 아 말지 마! 아이고! 안 했어? Di tempat lain, Presidirna sedang merayakan ulang tahun istrinya. Namun kabar buruk itu tiba-tiba ia terima, sehingga ia pun segera pergi meninggalkan istrinya begitu saja. Saat ini, Aryum dan Byung Min telah menukar truk pembawa uang lalu pergi untuk melarikan diri. Di dalam truk itu, Presidirna menemukan uang yang bergambarkan wajahnya, ditambah lagi ada ponsel yang terhubung dengan Kang Hari. Kang Hari memberikan sebuah pesan yang tentunya membuat Presidirna sangat marah. Setelah semua yang terjadi, mereka pergi ke tempat pertarung ilegal sebelumnya, lalu Kang Hari memberikan uang untuk Ji-woong dan menyuruhnya pergi ke rumah sakit untuk menemui saudaranya. Namun sialnya, Presidirna mengetahui persembunyian mereka dan Aryung harus dikejar-kejar oleh mereka semua. Beruntungnya, Byung Min bisa menolong Aryung tepat waktu sehingga Presidirna harus terkurung di dalam sana. 이 부장이 잘 뛰네. 들어준다. 어떻게 해줘? 내가 살려줄 거야. 씨. 갔다가 왼쪽. 갔다가 왼쪽. 진짜 최고다. 아이 괜찮아 걱정하지 마. Hanya ada satu pintu yang bisa dibuka dan itu membawanya masuk ke arena pertarungan di mana di sana ada Kang Hari dengan semua bukti kejahatan dari Presidirna. Di sini akhirnya Presidirna memberitahu jika ia bisa mencapai posisi itu karena ayah mertuanya dan dia merasa mendapatkan semuanya karena hasil kerja kerasnya sendiri, termasuk menjilat wanita jelek demi posisinya saat ini. Namun naasnya tanpa disadari, Kang Hari telah mendatangkan istri Presidirna yang sudah mendengarkan semua perkataan tadi, yang pada akhirnya membuat hubungan mereka pun usai. Lalu dari belakang, Ji-woong tiba-tiba muncul dan langsung memukul Presidirna. 얘 죽은 거 아니야 이거? 안 죽었어. 아저씨 복수하게 해준다며. Pada akhirnya, Presidirna yang baru saja bebas kembali ditangkap kejaksaan dengan bukti-bukti yang sangat kuat. Akibat keberhasilan itu, Jaksa Jang dipanggil oleh Jaksa Agung yang bernama Pak Yo untuk membuat satuan tim baru yang ditanggung-jawabi oleh Jaksa Jang. Dan pada akhirnya, Kang Hari, Ji-woong, Byung Min, serta Aryung akan dipekerjakan secara rahasia oleh Jaksa Jang. Tim itu dibentuk dengan nama Restitusi Kriminal. 뭐 그런 거라면 나쁘지 않네. 걱정도 없고. 취지도 난 맘. 나도 찬성. 좀 좋은 일 하는 것 같기도 하고. 올림당 개인이라고 예전부터 장검사님께서 잡아줬어요. Di kejaksaan, bawahan Jaksa Jang mendapatkan telepon terima kasih atas sumbangan kepada orang-orang yang menjadi korban di kasus-kasus sebelumnya. Namun Jaksa Jang tak melakukan hal itu dan ia pun sadar bahwa ini adalah ulah dari Kang Hari. Scene lalu akan memperlihatkan masa lalu di mana 17 tahun yang lalu Jaksa Jang pernah berfoto dengan atasannya yaitu Choi Yong-gi yang merupakan kepala Jaksa Agung sekaligus ayah dari Kang Hari. Nama asli dari Kang Hari adalah Si Hyuk.
Saat itu, Jaksa Chang tahu jika Kang Hari juga mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang jaksa dan mengajak kerjasama suatu saat nanti. Nah, dibalik semua tindakan Kang Hari selama ini, ternyata ia hanya mencari satu orang yang biasa dipanggil dengan sebutan orang itu. 15 tahun yang lalu, orang itu telah menangkap setiap pejabat dan petinggi yang tak mau bekerja sama dengannya, termasuk juga Jaksa Agung Hyonggi. Malam itu, ketika Jaksa Chang hendak menemui Hyonggi, tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas dan itu adalah Hyonggi yang sudah tewas. 팀장님. 함장님. 를 받고 그의 도피를 도왔다는 사실이 밝혀져. Kematian Hyonggi lalu dijadikan fitnah dengan tuduhan menerima suap dan telah merencanakan kejahatan dengan para anggota dewan. Pada awalnya, orang itu berniat memanfaatkan Hyonggi mengingat ia mempunyai reputasi baik di mata publik. Namun karena tak mau diajak bisnis kotor, terpaksa orang itu membunuh Hyonggi. Demi menemukan dalang di balik kematian ayahnya, Kang Hari berencana menangkap semua kaki tangan orang itu dan targetnya kali ini adalah Park Hyun Jong. Saat itu, Hyun Jong telah menyadari jika dirinya akan menjadi target dari Jaksa Chang. Lalu ia pun berencana akan bersembunyi untuk sementara waktu ini. Namun tanpa diduga, Kang Hari dan Aryung yang mengantar Hyun Jong bukannya ke tempat persembunyiannya, malah mengantarkannya ke kantor kejaksaan. Pada akhirnya Hyun Jong diinterogasi Jaksa Chang dengan kasus penipuan dan investasi, ditambah lagi kasus pencucian uang. Hal itu membuat Jaksa Chang menanyakan kemana perginya semua uang-uang tersebut. Faktanya, Hyun Jong tak hanya memperkaya dirinya sendiri. Dia lalu menantang Jaksa Chang mencari tahu kemana uang itu pergi jika ia bisa. Nah, demi mencari perginya semua uang itu, Kang Hari dan yang lainnya mulai menyusun sebuah rencana dan siasat. Singkatnya, dalam perjalanan pulang, Aryung tanpa sengaja melihat pencopet yang sedang beraksi, namun naasnya aksi mereka ketahuan. Ketika si pencopet wanita itu terjatuh, Aryung pun langsung menolongnya sehingga membuat si wanita itu tidak ditangkap. Yongji adalah nama dari wanita itu. Ia sangat terkesan dengan skill Aryung dalam mencopet yang membuatnya ingin menjadi murid Aryung. Namun Aryung jelas saja menolaknya. Di sisi lain, Pak Yo sempat menanyakan keberadaan putra dari Yonggi, yaitu Suhyuk alias Kang Hari. Yang diketahui Jaksa Chang, Suhyuk telah lama meninggal saat ia di Amerika. Diduga ia bunuh diri setelah kematian ayah dan ibunya. Sementara itu, Yongji mulai mengikuti Aryung sampai ke rumahnya. Malam itu, preman sebelumnya kembali muncul untuk mengajak Aryung kembali bergabung dengannya. Namun tentu saja Aryung tetap menolaknya. Yongji yang ternyata dibesarkan di panti asuhan lalu disuruh Aryung untuk segera kembali mengingat kehidupan di luar sangatlah kejam. Lalu pada keesokan harinya, Aryung pun merasa kasihan dengan Yongji mengingat dirinya juga sempat dibuang ke panti asuhan. Singkat cerita, ponsel Yongji tertinggal sehingga Aryung mencoba mendatangi panti asuhan tempat Yongji dibesarkan. Pemilik panti asuhan mengaku jika Yongji tak pernah kembali lagi setelah ia kabur dari sana. Hal itu membuat Aryung terus kepikiran, bahkan saat menyusun rencana, Aryung tak bisa fokus, yang membuat Kang Hari menanyakan permasalahan Aryung. Namun ia memilih tak membicarakannya. Dengan kondisi saat ini, Aryung terus bertanya-tanya apakah uang sangat penting baginya. Mengingat saat bekerja sama dengan preman, mereka hanya menyelamatkan uangnya saja dan meninggalkan Aryung sehingga ia tertangkap. Saat itu ponsel Yongji yang ia bawa berbunyi dan di sana Aryung mendapatkan kabar bahwa Yongji telah diculik preman sebelumnya. Pada akhirnya, Aryun pun datang ke tempat si preman itu untuk segera menyelamatkan Yongji. Di sana, Aryung dipaksa melakukan pekerjaan penting, lalu setelah itu Yongji akan dibebaskan. Di tempat lain, Kang Hari mencoba menghubungi Aryung, namun tak ada jawaban darinya, yang pada akhirnya mereka akan mulai pergerakan tanpa adanya Aryung. Pertama-tama, mereka menangkap Choi Mon-kyu yang merupakan manajer properti. Namun dari hasil penangkapan itu, mereka tak mendapatkan hasil apa-apa. Hingga akhirnya Byung Min menemukan sebuah pesan yang berisi daftar restoran enak. Lalu dengan melihat berita dan pesan itu, Kang Hari dapat mengetahui tempat yang harus mereka tuju. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan Sangmon yang merupakan targetnya juga, yang membuat mereka terpaksa harus mengikutinya. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah pertemuan.
Kang Hari lalu menyuruh Byung Min melapor ke polisi dengan suara wanita dengan alasan telah dipukuli oleh gangster. Lalu kedatangan para polisi membuat orang-orang itu pun menjadi panik. Kang Hari lalu menyuruh Byung Min dan Ji Won mengikuti Sang Mon, sedangkan Kang Hari mencoba mengikuti uangnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil lain muncul yang membuat Kang Hari pun terjepit. Saat itu Kang Hari melihat jika Aryung adalah pengemudi mobil yang ia kejar itu. 근데 경찰이 빨리 오긴 때리고 빼고 막 그래가지고 Pada akhirnya, Kang Hari harus tertangkap oleh polisi. Namun saat di kantor polisi, ia mendapatkan pelayanan yang sangat baik dengan mengaku sebagai detektif yang bekerja di bawah perintah Jaksa Jang. Sebelum pergi, Kang Hari mengingatkan Jaksa Jang agar berhati-hati karena kemungkinan ada mata-mata di dalam kejaksaan. Di sisi lain, Aryung telah berhasil membawa uang-uangnya itu sampai ke tujuan. Ketika semua uang telah dipindahkan ke dalam truk box, pada akhirnya si preman mengajak Aryung untuk menjemput Yongji. Di tempat lain, sebuah pertemuan dilakukan orang-orang berkuasa dengan tangan kanan Baekson. Di sana mereka semua bekerja sama untuk pencucian uang dengan skala yang sangat besar. Sedangkan Kang Hari dan Ji Won mencoba menggali informasi dengan memberikan ancaman kepada sandranya. Dengan begitu, mereka tahu jika semua uang telah dibawa oleh Baekson. 나 죽일래 나와. 야, 근데 너 사형이야 사형. 한 명 더 죽인다고 뭐가 더 달라? 야 제발 이러지 말자. 야야야. 아니 말이 너무 많잖아. 너 진짜 왜 이렇게? Di waktu yang bersamaan, Aryung mendapatkan kabar buruk mengenai Yongji yang akan menjadi pelayan nafsu bejat para atasan. Seketika Aryung menambah kecepatan mobil lalu tiba-tiba ia menginjakkan rem yang membuat si preman itu pun pingsan. Setelah itu Aryung datang untuk menyelamatkan Yongji dan mereka pun sempat melarikan diri. Namun tiba-tiba mereka bertemu dengan pemilik panti asuhan. Aryung lalu meminta pemilik panti asuhan itu menyelamatkan Yongji sedangkan dia mencoba melawan orang-orang yang mengejarnya. Akan tetapi semuanya menjadi kacau ketika ternyata pemilik panti asuhan menangkap Yongji dan Aryung menerima pukulan yang keras. 지금 차에 영지 타 있거든요. Di sisi lain, tim sedang membicarakan sosok Baekson, di mana dia adalah seorang ahli pisau di kalangan para gangster. Ia melakukan semua tindakan kejahatan yang menghasilkan uang, namun wajahnya tak pernah terekspos ke publik. Untuk mengenalinya, Baekson mempunyai luka bakar di tangannya. Sebelumnya, Aryung sempat meminta Byung Min mencari informasi tentang Yongji yang secara kebetulan panti asuhan dan rute pengejaran uang malam itu sama. Pada akhirnya, Kang Hari pun mendatangi panti asuhan untuk menyelidiki semuanya. Saat berbicara dengan pemilik panti asuhan itu, Kang Hari pun mulai menemukan kejanggalan. Lalu di tengah jalan, mereka menemukan bercak mobil yang masih baru. Lalu dengan mengaku sebagai jaksa, Kang Hari, Byung Min dan Ji Won mulai memeriksa CCTV yang ada di area itu. Mereka sempat ragu apakah benar yang mengendarai mobil tersebut adalah Aryung atau tidak. Kang Hari juga mendapatkan informasi bahwa rute itu adalah jalan yang jarang dilalui para warga dan hanya ada panti asuhan di area tersebut. Sebelum mulai mengambil tindakan, Kang Hari mencoba bertanya kepada Ji Won dan Byung Min tentang Aryung menurut mereka berdua. Ji Won menjawab jika ia telah menganggap Aryung seperti adiknya sendiri. Begitupun juga dengan Byung Min. Sementara itu, Aryung dan Yongji disekap di sebuah ruangan oleh si pemilik panti asuhan. Singkat cerita, si preman memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Pada awalnya, Yongji menawarkan diri untuk bergabung dengan si preman dan ia akan berpura-pura diculik agar Aryung datang dan meminta untuk diperbolehkan ikut bergabung. Namun pada akhirnya, Yongji ikut ditipu juga. Di balik itu semua, uang yang dipindahkan telah disimpan dan akan dikirim lagi ke pemimpin yang lebih berkuasa.
Di sisi lain, kekhawatiran pun mulai dirasakan Maeng. Ia merasa sudah terlalu lama Kang Hari tak memberikan kabar. Lalu tak lama kemudian, Jaksa Jang mendapatkan pesan dari Kang Hari yang sudah mengirim semua petunjuk sebelumnya. Di sisi lain, pergerakan tim Kang Hari telah disadari yang membuat Byung Min dan Ji Woong pun dihadang di tengah jalan. Di waktu yang bersamaan, Kang Hari telah mendatangi kediaman pemilik panti asuhan dengan alasan ada beberapa hal yang harus didiskusikan. Selagi membuat minuman, pemilik panti asuhan itu mengirim pesan agar pasukannya segera datang untuk membereskan Kang Hari. Sementara Ji Woong dan Byung Min yang sudah terkapar akhirnya sangat marah setelah si preman hendak pergi dan sempat menghina Aryung. Sementara itu, Kang Hari akhirnya sadar bahwa si pemilik panti asuhan itu adalah Baekson, yang akhirnya perkelahian pun terjadi. Namun dengan mudah Kang Hari pun bisa mengalahkan Baekson. 아령이 그년 찾으러 손님이 또 오셨댄다. 너 지금 뭐라 그랬냐? 언니라고 불러야 되나? 어딨어? Setelah itu, Kang Hari menyelamatkan Aryung dan Yongji dengan mengaku sebagai kakak dari Aryung. Namun di luar, Baekson kembali muncul dengan senapan miliknya. Di saat yang bersamaan, Ji Woong dan Byung Min datang dan pada akhirnya mereka pun harus melawan semua pasukan dari Baekson. 당장 뒤져도 찾아와. 네가 그랬냐? 누가 그랬냐고! 너 다 만들었지! 내가 잠시 따라와. Tak lama kemudian, Jaksa Jang dan timnya pun datang ke sana. Baekson yang masih di sana akhirnya mencoba melarikan diri, namun Aryung tak membiarkannya pergi begitu saja. 이 양반 완전 골로 갔네. 응? 아유 뭐 다 지금 얼마나 된다고 씨. 오케이 제법 들었구만. 나노 Pada akhirnya, Jaksa Jang kembali membuat rekor dengan menangkap Baekson yang membuat semua pejabat yang bersangkutan dengannya juga ikut tertangkap. Baekson lalu meminta bantuan seseorang agar dikeluarkan jika tidak mau rencana yang dilakukan orang itu akan dibongkar. Singkatnya, setelah Baekson bertemu seseorang itu, ia ditemukan tewas di selnya sebelum Kang Hari menginterogasinya dan mencari informasi lebih dalam. Di sisi lain akan diperlihatkan seorang kandidat presiden yang bernama Kim Song Jin. Kampanye terus dilakukan demi mendapatkan kepercayaan warga agar ia bisa terpilih menjadi seorang presiden. Sementara itu, Hejo yang merupakan seorang bawahan telah dituduh memiliki narkoba yang mengharuskannya ditangkap pihak kepolisian. Di sisi lain, Jaksa Jang kembali memberikan tugas untuk Kang Hari dan yang lainnya. 2 hari yang lalu telah ditemukan uang di stasiun sebanyak $2 juta yang diambil oleh tangan kanan Baekson yang bernama Pak Nam. Sebuah daftar debit juga ditemukan di dalam brankas Baekson dan yang menerima uang itu adalah Song Jin, calon presiden sebelumnya. Diduga semua uang gelap itu dijadikan sebagai dana kampanye dan kemungkinan masih banyak pihak lainnya yang memberikan dana gelap kepada Song Jin. Pada awalnya, Kang Hari tak mau menerima kasus ini sedangkan Byung Min, Ji Woong dan Aryung sangat ingin menangani kasus tersebut. Di tempat lain, Yong Jon yang merupakan seorang pengacara tanpa sengaja melihat ibu-ibu yang berusaha melakukan unjuk rasa. Singkat cerita, ibu tersebut ternyata adalah ibu Hejo yang meminta bantuan Yong Jon untuk mengurus kasus anaknya. Sang ibu yakin jika anaknya tak melakukan hal serendah itu dan yakin jika ini adalah ulah dari Song Jin. Sementara itu, Ji Woong, Byung Min dan Aryung merasa bingung harus memulai kasusnya dari mana tanpa arahan dari Kang Hari.
Pada akhirnya, mereka membawa paksa Kang Hari ke sebuah sidang yang secara kebetulan itu adalah kasus Hejo yang dituduh memiliki narkoba. Seorang saksi juga ada di sana yang memberikan kesaksian palsu terhadap Hejo, namun Yongchon menunjukkan bahwa Hejo mempunyai catatan medis jika jantungnya lemah, sehingga sangat tidak mungkin narkoba itu milik Hejo. Singkat cerita, sidang pertama telah usai. Setelah melihat sidang itu, Kang Hari akhirnya bersedia mengambil kasus Song Jin yang merupakan calon presiden itu. Pertama-tama, Kang Hari menemui Hejo demi mencari tahu kejadian yang sebenarnya. Hari itu, Hejo datang ke ruangan Song Jin demi memberikan materi yang diinginkannya. Namun Song Jin mempunyai niatan jahat untuk meniduri Hejo. Hal itu tentu saja membuatnya langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Buyo yang merupakan istri Song Jin menghubunginya untuk membayar Hejo demi perdamaian. Namun Hejo menolak, yang pada akhirnya ia difitnah mempunyai narkoba dan ditahan. Setelah itu, Kang Hari juga menemui saksi di sidang sebelumnya saat itu untuk mengambil ponsel si wanita tersebut, lalu menyalin semua data-data penting di dalamnya. Dengan begitu, tim Kang Hari mengetahui bahwa saksi dibayar untuk memberikan kesaksian palsunya. Di tempat lain, seorang wanita yang bernama Sop Hana mendatangi Yongchon untuk memberikan rekaman Buyo saat mengancam Hejo di telepon dan juga bukti penerimaan dana gelap. Hana memilih berkhianat karena Buyo telah membunuh Baekson di penjara dan juga mencoba membunuh Pak Nam, yang untung saja ia langsung memperingatkan Pak Nam untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, Byung Min telah berhasil menemukan lokasi Pak Nam yang sedang berada di warnet. Kang Hari juga memberitahukan lokasi Pak Nam kepada Jaksa Jang, namun Pak Nam ketahuan oleh Ming yang kini bekerja untuk Buyo. Pada akhirnya Kang Hari dan yang lainnya tak menemukan Pak Nam di tempat kejadian. Lalu datang seorang ibu-ibu yang memberikan petunjuk kepada mereka. Ternyata Pak Nam dibawa menghadap Buyo, lalu sebuah obat dengan dosis besar akhirnya dimasukkan ke tubuh Pak Nam, yang mana obat itu bisa membunuhnya secara perlahan-lahan. Di saat itu, Buyo juga menyadari ada mata-mata di sekelilingnya. Lalu ia menghadapkan ponselnya ke setiap wajah pengawalnya, yang ternyata panggilan itu berasal dari Yongchon, yang akhirnya Hana pun ketahuan. Pada akhirnya Hana juga disuntikan obat dengan dosis yang berbahaya itu juga. Sementara itu Kang Hari dan yang lainnya telah tiba di sana, dan saat mereka berpencar untuk mencari keberadaan Pak Nam, tiba-tiba saja Hana terjatuh dari atas gedung. Sesegera mungkin Hana dibawa ke rumah sakit dan harus masuk ke ruang UGD. Karena sedang diambang kematian, demi mengungkap semuanya, Kang Hari pun menemui Ibu Hejo dan menanyakan tentang Hana menurut sang ibu. Ternyata Hana akan menjadi saksi di sidang berikutnya yang kemungkinan sekarang sudah bertemu dengan pengacara Yong. Di tempat lain, Buyo telah memberikan uang $20.000 kepada pengacara Yong sesuai kesepakatan yang telah mereka buat. Sementara itu, wakil kepala jaksa lagi-lagi berusaha menghalangi Jaksa Jang melakukan investigasi terhadap Song Jin, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat kesal. Singkat cerita, Kang Hari menemui Jaksa Jang. Ia merasa jika Jaksa Jang terlalu terburu-buru jika mengincar Song Jin. Kini yang perlu dilakukan adalah mengungkap pengacara Yong, karena pengacara Yong dulunya juga bekerja di kejaksaan. Bahkan dialah yang mengumumkan korupsi Yonggi yang merupakan atasan Jaksa Jang atau ayah Kang Hari. Faktanya, pengacara Yong keluar dari kejaksaan demi mendapatkan hak istimewa, dan Kang Hari juga memberitahu jika pendapatan pengacara Yong sebesar $50 juta per bulan, bahkan memiliki aset dan saham yang sangat banyak. Alih-alih menjadi orang baik, pada akhirnya tujuannya hanya untuk melindungi kaum para elit dengan bayaran yang selangit. Bahkan seluruh kejaksaan dan hakim juga pernah menerima suap darinya. Lalu Kang Hari meminta Jaksa Jang melakukan tugas yang ia beri. Kang Hari juga menyusun rencana dengan timnya demi mencari bukti dan mengambil uang pengacara Yong. Langkah awal adalah melapor ke media tentang kasus Song Jin. Reporter Shin yang merupakan pendukung Song Jin seketika menolaknya, hingga pada akhirnya Byung Min mengirimkan foto perselingkuhannya menggunakan printer, yang pada akhirnya Shin mau untuk melakukannya. Kang Hari dan Byung Min meminta reporter Shin untuk meliput berita yang ia beri dan segera menyebarkannya. Sebelum pergi, Kang Hari juga mengambil tanda pengenal reporter Shin untuk suatu rencana. Sementara itu,
Aryong dan Jiwoong yang mengaku sebagai detektif mendatangi tempat penyelundupan narkoba. Di sana mereka menemukan sebuah fakta jika Buyo pernah membeli narkoba di sana, yang pada akhirnya mereka berdua dibawa ke kejaksaan sebagai saksi. Saat ini, Kang Hari telah menyamar menjadi reporter Shin untuk membagikan kasus Song Jin dan pengacara Yong kepada media-media lainnya. Pada akhirnya, berita itu pun tersebar sangat cepat. Lalu setelah itu, Kang Hari mendatangi pengacara Yong dengan tujuan memberitahukan berita Song Jin yang menerima dana gelap dan juga pengacara Yong yang terlibat kasus suap. Di sini Kang Hari seolah-olah membelanya demi memancing amarah pengacara Yong dan juga memberitahukan jika ia mendapat berita itu langsung dari Jaksa Jang. Pada akhirnya pengacara Yong pun lalu menemui Jaksa Jang. Di sana perbincangan mulai memanas, ditambah lagi ketika Jaksa Jang memberikan bukti-bukti yang bisa membahayakan pengacara Yong, yang membuatnya pun semakin marah. Setelah itu, tim Kang Hari mengikuti pergerakan dari pengacara Yong. Di waktu yang bersamaan, Jaksa Jang telah menemui teman lamanya demi meminta bantuan mencari broker yang pernah dipekerjakan oleh pengacara Yong. Di sisi lain, pertemuan telah dilakukan. Aryong yang menyamar sebagai seorang pelayan sempat dicurigai, tapi untungnya pemilik restoran memberitahukan bahwa Aryong adalah pegawai lama. Lalu sebelum pergi, Aryong lalu memasangkan penyadap di dalam sana. Pada akhirnya, surat penangkapan pun telah keluar karena Jaksa Jang memberikan hasil sadapan suara kepada Jaksa Agung. Kini, Jaksa Jang bisa mulai menginvestigasi secara resmi. Investigasi itu ternyata dilakukan hanya untuk sebagai pengalih perhatian saja. Sedangkan tim Kang Hari menemukan seorang wanita yang sedang membawa koper di kediaman pengacara Yong. Kang Hari sadar jika koper itu berisi uang dari pengacara Yong. Mereka pun lalu akan pergi untuk mengambil uang tersebut. Sementara itu pengacara Yong menyuruh Buyo untuk mau diinterogasi kejaksaan dengan anggapan semua ini akan baik-baik saja. Di sisi lain, Jaksa Jang telah mendapatkan informasi dari temannya tentang broker yang dia minta. Namun, Buyo telah tiba di kejaksaan yang membuat Jaksa Jang tak bisa menemui broker tersebut dan harus melakukan interogasi. Akhirnya, Kang Hari lah yang akan menemui broker itu seorang diri. Saat sampai di sana, Kang Hari harus melawan mereka semua untuk menangkap si broker. 궁금하지? 그럼 직접 와서. Tak berselang lama, Maeng pun datang dan membawa banyak pasukan. Maeng sangat terkejut ketika melihat banyak orang yang sudah terkapar. Sementara itu Kang Hari akhirnya bisa menangkap broker itu dan mendapatkan buku yang merupakan bukti-bukti dari pengacara Yong. Lalu Kang Hari menghubungi pengacara Yong untuk membuat kesepakatan karena di dalam buku itu semua bukti-bukti pengacara Yong tertulis dengan jelas. Di sisi lain, Jiwoong dan Aryong akhirnya berhasil menemukan uangnya, namun tiba-tiba pasukan Ming kembali muncul yang membuat perkelahian tak bisa terhindarkan. 안 나가지? 저 바보 진짜. 지금 나랑 장난하냐? Pada akhirnya, Aryong dan Byung-min berhasil membawa semua uangnya kabur setelah menjemput Jiwoong. Di sisi lain, Kang Hari telah turun dari taksi dan berjalan melalui sebuah lorong. Di saat yang bersamaan, pengacara Yong tiba-tiba saja datang dan berusaha menabrak Kang Hari dengan mobilnya. Namun tiba-tiba saja, mobil lain telah menabrak Kang Hari. Pada akhirnya, Kang Hari pun dibawa ke rumah sakit. Saat tak ada orang di sana, pengacara Yong masuk menemui Kang Hari dan di sini pengacara Yong sadar jika Kang Hari melakukan semua ini tidak hanya karena uang. Yang akhirnya ia pun berhasil menemukan penyadap suara. Sedangkan Aryong, Jiwoong dan Byung-min berusaha kabur karena pasukan Ming kembali muncul. Pada akhirnya mereka harus terpojok di sebuah lorong, namun tanpa diduga di balik pintu itu ada Maeng dan pasukannya yang menolong mereka.
Di waktu yang bersamaan, pengacara Yong mengakui semua kejahatannya dan juga kasus suap yang telah ia lakukan dengan kejaksaan. Dan saat pengacara Yong berusaha membunuh Kang Hari pun bangun dan balik melawan. Tak lama kemudian, Aryong, Byumin, dan Jiwung muncul dengan merekam ekspresi pengacara Yong. Ternyata, Aryong hanya berpura-pura saja menabrak Kang Hari dan menambahkan sebuah cairan yang mirip dengan darah. Semua ucapan dan pengakuan pengacara Yong tadi juga telah terekam dengan jelas. Karena sudah terdesak, pengacara Yong pun berusaha melarikan diri, namun sialnya Jaksa Jang sudah menghadangnya. Sedangkan Hana kini akhirnya bisa selamat dengan bantuan dari Dr. Yunhee. Pada akhirnya, Buyo dan pengacara Yong berhasil ditangkap dengan kasus suap. Bahkan Jaksa Jang berhasil menangkap kepala kejaksaan beserta wakilnya dengan tuduhan menghalangi proses penyelidikan dan juga menerima suap. Pengacara Yong lalu berusaha meminta bantuan orang itu agar bisa dibebaskan, namun orang itu tak mau mengeluarkannya. Sementara itu, Kang Hari mencoba menghubungi orang itu menggunakan ponsel pengacara Yong dan memberitahukan bahwa orang itu adalah target selanjutnya. Di sisi lain, pertemuan dilakukan para petinggi yang merasa ketakutan akibat tuduhan terhadap Song Jin. Pada akhirnya, orang itu pun menampakkan dirinya. Dia bernama Kim Jong. Untuk menangani masalah ini, Kim Jong menyuruh Song Jin berkata jujur di publik dan melakukan proses hukum dengan adil jika memang istrinya bersalah. Di tempat lain, Kang Hari menemui Yonhee. Diduga ayah Yonhee telah datang ke rumah dan mengambil sebuah kunci, di mana kunci itu pemberian ayahnya 15 tahun yang lalu. Yonhee disuruh menjaganya dan tak memberikannya ke siapapun. Kunci itu adalah kunci penting karena bisa membuka berangkas yang berisi dana rahasia Korea. Beberapa hari yang lalu, ayah Yonhee yang bernama Cho Won-ki telah meminta agar memberikan kuncinya tersebut. Won-ki berniat menggunakan dana itu untuk menjalankan sebuah bisnis gelap, namun Yonhee tentu saja menolaknya. Akhirnya, Kang Hari meminta Yonhee bersembunyi dan menutup rumah hanya sementara waktu demi keselamatannya. Namun, Yonhee meminta agar Kang Hari membawa pulang ayahnya dengan selamat. Sementara itu, Jaksa Jang kini sangat terkenal bahkan mendapatkan sambutan meriah dari timnya. Singkat cerita, Jaksa Jang memberikan hadiah untuk hari kelahiran putra Maeng. Selain itu, Maeng juga diberikan libur 1 pekan untuk bersenang-senang dengan anak serta istrinya. Hari ini, tim Kang Hari kembali berkumpul untuk membicarakan pekerjaan. Kasus ini dimulai dengan 15 tahun lalu, di mana perusahaan Daihan menginvestasikan 180 juta dolar ke sekuritas Royman. Namun pada akhirnya, Royman pun bangkrut dan semua dana itu menguap begitu saja. So Won-ki adalah orang yang menangani investasi internasional tersebut. Namun naasnya, Won-ki sengaja berinvestasi ke perusahaan yang akan bangkrut. Dengan begitu bisa menjual semua saham sehingga Won-ki mendapatkan keuntungan besar. Setelah kejadian itu, Won-ki melarikan diri ke Tiongkok melalui jalur laut. Diduga, Yong-ki atau ayah Kang Hari lah adalah orang yang menerima suap dan membantu Won-ki melarikan diri. Dan pada akhirnya, Yong-ki dituduh sebagai jaksa korup lalu ia bunuh diri. Seketika, Jaksa Jang sangat marah karena tiba-tiba Kang Hari membicarakan kasus di masa lalu. Singkat cerita, Kang Hari memberitahukan bahwa Yonhee adalah putri dari Won-ki. Di sini Kang Hari mengatakan jika ia hanya menginginkan uangnya saja. Jika Jaksa Jang ingin menangkapnya, ia mempersilahkannya. Kang Hari menegaskan agar tidak membicarakan masalah ini kepada orang lain kecuali tim dari Jaksa Jang sendiri. 자살했어. 누구 마음대로 자살이래! 왜 이 새끼야 다 지난 일을 들먹거리면서 더 이상 지난 일이 아니니까. 네가 추원기를 어떻게 알아? 걔가 추영이 딸이야. 뭐? 나는 그냥 돈만 챙기면 되니까. 좀 심락한 걸로 알고. Di tempat lain, ajudan dari Kim Jong telah menemui Ketua Cho di penjara. Ketua Cho diajak bekerja sama untuk mengurus Won-ki yang kembali ke Korea dan juga menyingkirkan Kang Hari. Pada akhirnya, Ketua Cho pun dibebaskan dari penjara. Setelah itu, Kim Jong kembali menyuruh ajudannya melanjutkan rencana ke tahap selanjutnya. Di sisi lain, Jaksa Jang telah memberitahukan timnya untuk memburu 1 orang, namun tanpa sengaja hal itu terdengar oleh Pak Yo yang pada akhirnya Jaksa Jang terpaksa memberitahukan tujuannya menangkap Won-ki.
Jaksa Jang merasa harus segera menangkapnya sebelum kematian menghampiri Wongki, entah itu bunuh diri ataupun dibunuh. Di sisi lain, tim Kang Hari mulai berpencar untuk mencari petunjuk. Byung Min memeriksa komputer di rumah Yun Hee demi mengorek informasi, sedangkan Aryung mencoba mencari CCTV yang mungkin sempat merekam Wongki. Akhirnya, mereka bisa mengetahui pergerakan Wongki dari CCTV ke CCTV lainnya. Setelah berhasil mengumpulkan informasi, Byung Min menjelaskan bahwa Wongki bekerja sama dengan Park Chun Jae. Lalu seseorang akan dikirim untuk menjemput Wongki di suatu tempat. Dengan keterampilan Byung Min, mereka bisa tahu lokasi gedung tersebut. Lalu untuk memuluskan rencananya, Kang Hari harus menyamar menjadi teman Chun Jae untuk bermain golf demi mendapatkan sampel suara Chun Jae. Dengan bantuan dari Aryong yang juga telah memasang penyadap di baju Chun Jae, mereka akhirnya bisa mendapatkan sampel suara Chun Jae. 누구신가? 처음 보는 선수인데. 혹시 몰라서 여기 GPS 심어놨으니까 이걸로만 쳐야 된다. 우리 프로님 뭐 스윙이 뭐 끝내주네요. 옷 카라가 이거? 네. 공기 도착했어요. 쇼. 나이스. Setelah bermain golf, Ketua Cho terlihat menghadang Chun Jae. Ia menyiksa Chun Jae demi mencari tahu keberadaan Wongki. Sementara itu, Aryong telah mengambil ponsel Chun Jae. Lalu dengan sampel suara Chun Jae, mereka bisa menjawab telepon Wongki untuk melakukan pertemuan tanpa mencurigakan. Sedangkan di kejaksaan, Maeng telah kembali bekerja dengan alasan sudah merasa bosan dan ingin segera bekerja. Namun masalah juga mulai muncul di kejaksaan karena markas tim Jaksa Jang telah digeledah atas perintah dari Pak Yo. Di sisi lain, Kang Hari telah masuk ke sebuah gedung untuk menjemput Wongki. Saat itu, keadaan mulai kacau karena berita Wongki telah menyebar di media dan kejaksaan akan segera melakukan investigasi. Ditambah lagi, penjemputan Wongki didatangi tamu tak diundang, yaitu Ketua Cho dan pasukannya. Nah, demi menyelamatkan Wongki, Kang Hari pun harus melawan pasukan Ketua Cho itu. Singkat cerita, Kang Hari pun berhasil membawa Wongki bersembunyi. Saat ini, media menyiarkan bahwa Jaksa Jang telah membentuk investigasi gabungan demi menangkap Wongki. Padahal sebelumnya, Kang Hari telah menyuruh Jaksa Jang tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Pada akhirnya, pihak polisi datang untuk segera menangkap Wongki. Kang Hari kembali berusaha membawa Wongki kabur dari sana dan mereka berhasil kabur setelah Aryong dan yang lainnya datang untuk menjemputnya. Akibat pertemuannya dengan Ketua Cho, Byung Min menjadi gelisah mengingat Byung Min pernah mempunyai kenangan buruk bersama Ketua Cho. Kang Hari pun mencoba menenangkan Byung Min bahwa semua akan baik-baik saja. Dia tidak akan membiarkan Byung Min kembali tertangkap oleh Ketua Cho. Keesokan harinya, Kang Hari dan yang lainnya kembali melakukan pergerakan untuk mengantar Wongki ke tempat tujuan. Di tempat lain, kejaksaan telah menemukan identitas Kang Hari dengan anggapan sudah membantu pelarian Wongki, yang akhirnya Kang Hari sempat dihentikan kepolisian. Namun dengan terampil, mereka pun berhasil membereskan para polisi dengan mudah. Akibat perlawanannya itu, kini Jaksa Jang pun tahu keberadaan Kang Hari dan segera menyusul mereka semua. Di pelabuhan, sangat banyak petugas yang berjaga. Kang Hari harus memutar otak agar ia bisa menyeberang tanpa ketahuan. Lalu Kang Hari mencoba mengajak seseorang berbicara dan saat itu juga Aryung mengambil kunci bot milik lelaki tersebut sehingga mereka bisa menyeberang Pulau Haesong dengan aman.
Namun, petugas yang berjaga di pulau itu telah mendapatkan laporan untuk menangkap Wongki dan Kang Hari. Sementara itu, Kang Hari dan yang lainnya akhirnya telah tiba di Pulau Haesong. Di sana, Aryong tanpa sengaja melihat rumah yang tampak tak asing baginya. Bahkan seakan ia mengenal nama pemilik rumah tersebut. Aryong sempat menanyakan Cha Dong-so yang merupakan pemilik rumah itu kepada warga yang ada di sana. Salah satu warga lalu memberitahukan bahwa Dong-so telah meninggal 15 tahun yang lalu. Namun karena waktu yang mendesak membuat Aryong harus segera pergi dari sana. Saat ini petugas mulai melakukan pergerakan untuk segera mencari Wongki. Lalu seorang nenek-nenek memberitahukan bahwa Kang Hari telah meminjam truk milik putranya dan membawa Wongki. Di sisi lain, Kang Hari mulai kesal karena Wongki tak memberitahukan jalan yang benar, sehingga mereka hanya berputar-putar. Wongki sempat tak percaya dengan Kang Hari, namun setelah berbicara berdua, Kang Hari akhirnya bisa membuat Wongki kembali mempercayainya. Akan tetapi, petugas menemukan mereka dan langsung melakukan penangkapan. Pada akhirnya, Wongki mengetahui bahwa Kang Hari telah menipunya setelah salah satu petugas menyebutkan nama asli dari Kang Hari. Di sisi lain, karena terlalu lama menunggu, Aryong dan Jiwung mengira jika Kang Hari kembali kabur. Namun dengan keterampilan Byung-min, mereka bisa melacak keberadaan Kang Hari sekarang. Sementara itu, para petugas yang telah membawa Wongki dan Kang Hari diserang Ketua Cho dan pasukannya di tengah jalan. Tak lama kemudian, Aryong, Jinwung, dan Byung-min juga datang ke sana yang pada akhirnya perkelahian pun kembali terjadi. Saat itu, Wongki mengambil kesempatan untuk segera melarikan diri dan Kang Hari pun mencoba mengikutinya. Singkat cerita, Wongki telah tiba di tempat tujuan. Tak lama kemudian, Kang Hari juga tiba di sana. Dengan mudah, Kang Hari ternyata bisa mengikutinya menggunakan sebuah pelacak yang sudah ia pasang. Kang Hari menyuruh Wongki menyerahkan diri dan uang-uangnya yang disimpan akan dijadikan barang bukti demi keselamatannya. Namun di sini, Wongki malah menganggap jika Kang Hari adalah rencana Kim Jong yang kedua, sedangkan Ketua Cho adalah rencana pertama, mengingat Kim Jong selalu mempunyai dua rencana yang berbeda. Kang Hari kembali meyakinkan Wongki dengan menceritakan isi hati dari Yeon-hye yang merupakan putri dari Wongki, bahwa bagaimanapun kelakuan ayahnya, Yeon-hye masih sangat peduli dan meminta Kang Hari untuk membawa Wongki kembali dengan selamat. Pada akhirnya, brankas Wongki pun telah dibuka yang berisi banyak sekali uang di sana. Wongki juga menyerahkan diri ke pihak yang berwajib dengan tujuan agar ia bisa hidup bersama putrinya setelah menjalani hukuman. Sebelum dibawa ke kantor polisi, Wongki sempat bertemu dengan Yeon-hye. Namun pertemuan mereka tak berlangsung lama karena Wongki harus tewas setelah menerima tembakan dari Maeng. Di saat itu, Kang Hari teringat dengan ucapan Wongki bahwa Kim Jong selalu mempunyai dua rencana dan membunuh Wongki adalah rencana yang kedua. Di sisi lain, Jaksa Jang berhasil menemukan istri dan anak Maeng yang diculik yang membuat Maeng mau melakukan pembunuhan itu demi keselamatan keluarganya. Kematian ayahnya meninggalkan duka yang dalam bagi Yeon-hye, bahkan tak ada upacara kematian karena tak akan ada orang yang akan datang. 괜찮아? 죗값 치르고 나면 뭐라고 했는데? 내가 사준 거야. 미안하다. 약속 못 지켰어. Sementara di ruang interogasi, Maeng memberitahukan ciri-ciri orang yang memberikan senjata kepadanya saat itu. Ia tak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya saja ada tato di lehernya. Di tempat lain,
Byung Min penasaran mengapa Kang Hari sangat terobsesi dengan kasus ini. Pada akhirnya, Byung Min sangat terkejut setelah mengetahui fakta jika Kang Hari adalah putra dari Cho Yong Gi. Di balik tindakan Maeng dalam membunuh, Kang Hari yakin bahwa Kim Jong adalah dalang yang sebenarnya. Kang Hari yakin kasus skandal 15 tahun yang lalu akan kembali terulang saat pemilihan presiden berlangsung. Kang Hari lalu berencana akan mengungkap semuanya, namun berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya bahwa kasus ini tidak akan menghasilkan uang sama sekali. Di tempat lain, Aryung kembali menemui warga sebelumnya demi mencari tahu kasus yang menimpa Dongwo 15 tahun yang lalu. Aryung diberi petunjuk untuk menemui seseorang yang bernama Jong Hyun yang dituduh sebagai pembunuh Dongwo. Sementara itu, Byung Min diam-diam telah melakukan pergerakan. 15 tahun lalu, ia mencoba mendaftar untuk menjadi pegawai negeri dan secara kebetulan saat itu, Ketua Cho adalah orang yang mengujinya. Setelah Byung Min berhasil meretas sistem di tempat itu hanya dalam waktu 10 menit, akhirnya Byung Min pun diterima. Namun alih-alih dipekerjakan atas nama negara, Byung Min justru dimanfaatkan untuk meretas dokumen rahasia para atasan termasuk juga Cho Yong Gi. Sadar akan hal itu, Byung Min akhirnya menghancurkan salah satu file yang berisi dokumen rahasia dari Cho Yong Gi. Sementara itu, Kang Hari berusaha menghubungi Byung Min namun tak ada jawaban darinya. Kang Hari lalu meminta Chak Sa-jang untuk segera melacak keberadaan Byung Min saat ini. Byung Min sendiri saat ini menemui teman lamanya yang bekerja sebagai penyebar rumor palsu dalam pemilihan presiden. Singkat cerita, Byung Min meminjam ID temannya itu demi bisa masuk ke tempat rahasia, di mana tempat itu adalah tempat orang-orang yang bekerja untuk Kim Jong. Sementara itu, Aryong akhirnya mengetahui kejadian yang menimpa Dongwo yang merupakan ayah kandung dari Aryong. Saat itu, Jong Hyun mendapatkan tawaran mencarikan kapal untuk membantu pelarian Wong Ki dengan imbalan 10 kali lipat. Pada awalnya, ayah Aryong menolak untuk ikut. Namun Jong Hyun tetap memaksanya. Namun setelah mengetahui Wong Ki seorang penjahat, Jong Hyun pun melaporkannya ke polisi. Sayangnya kepolisian sudah bersekongkol dengan mereka dan pada akhirnya ayah Aryong terbunuh. Lalu setelah kejadian itu, Jong Hyun dijebak sebagai pembunuh ayah Aryong. Saat itu Cho Yong Gi muncul dan berusaha untuk membantunya. Akan tetapi Yong Gi juga akhirnya ikut terbunuh. Jong Hyun mengaku jika orang yang menyebabnya tak lain adalah Kim Jong. Di tempat lain, Ji Woong tanpa sengaja masuk ke ruang rahasia milik Kang Hari. Di sana, ia menemukan sangat banyak orang-orang yang sedang diincar oleh Kang Hari. Dari sanalah, ia kembali teringat kejadian 15 tahun yang lalu saat Ji Woong dipekerjakan menangkap para dewan yang tak mau bekerja sama dengan Kim Jong. Saat itu, Ji Woong sendiri akan bekerja dengan siapapun asalkan ia mendapatkan bayaran yang memuaskan. 일도 필요하면 연락하시고. Sementara itu, Byung Min telah masuk ke sistem milik Kim Jong. Ia mulai meretas semua datanya, namun aksi Byung Min itu telah disadari yang pada akhirnya Ketua Cho dan pasukannya datang untuk mencari orang yang mengakses data rahasia tersebut. Nah, karena terdesak, Byung Min pun berusaha melarikan diri lalu mentransfer file tersebut kepada Kang Hari. Namun sialnya, Byung Min harus tertangkap oleh Ketua Cho dan Byung Min langsung dihajar habis-habisan. 빨리 쳐져 이 새끼들아! 이라이! 쳐라! 너였냐? 이 새끼가 이 새끼 죽으려고 환장을 했네. Tak lama kemudian, Kang Hari tiba di sana dan langsung menolong Byung Min lalu menghajar semua pasukan dari Ketua Cho. Kejadian itu pun langsung membuat Byung Min teringat pertemuan awalnya dengan Kang Hari, di mana saat itu ia sedang disekap oleh Ketua Cho karena sudah menghancurkan data rahasia milik Cho Yong Gi.
Singkat cerita, Kang Hari berhasil membawa Byung Min pergi dari sana. Kebocoran data rahasia itu tentunya membuat Kim Jong sangat kesal, namun ia tetap menyuruh ajudannya untuk menjalankan rencana berikutnya. Malam itu, Jaksa Jang dipanggil untuk menemui kepala Jaksayo. Di waktu yang bersamaan, Kang Hari telah membaca file rahasia yang diambil Byung Min, di mana di sana berisi semua siasat dan rencana Kim Jong. Salah satunya, Jaksa Jang akan difitnah sebagai pembunuh Yonggi, lalu akhirnya mati bunuh diri. Demi mencegah rencana itu, Kang Hari menyuruh Jiwung dan Aryung datang ke kantor jaksa. Sementara Jaksa Jang yang telah tiba dan masuk ke dalam menerima telepon dari Kang Hari yang menyuruhnya untuk segera lari dari sana. Namun ternyata ajudan Kim Jong telah ada di sana. Jaksa Jang akhirnya sadar jika orang itu adalah orang yang memaksa Maeng untuk membunuh Wongki. Beruntungnya, Jiwung tiba di sana tepat waktu dan akhirnya perkelahian terjadi antara Jiwung dan si ajudan. Sementara itu, Jaksa Jang bisa lari dengan bantuan dari Aryung. Namun saat akan masuk ke dalam mobil, dari arah lain sebuah mobil melaju dengan kencang dan menabrak Jaksa Jang. Kemarahan Kang Hari yang memuncak membuatnya menghajar si pengemudi mobil itu. Lalu dari dalam, Jiwung berhasil keluar dan menahan musuh di balik pintu. Pada akhirnya, Kang Hari harus segera pergi membawa Jaksa Jang, begitu juga Aryung, Byung Min dan Jiwung yang akhirnya pergi juga dari sana. Setelah itu, Byung Min memberitahukan Jiwung dan Aryung bahwa Kang Hari adalah putra dari Cho Yonggi. Selama ini, Kang Hari telah memulai semuanya sendirian hingga akhirnya dia membentuk tim bersama mereka. Bahkan, semua orang yang diincar selama ini berhubungan dengan Kim Jong. Satu persatu bawahan ditangkap sehingga Kang Hari bisa menemukan dalang yang sebenarnya. Kang Hari juga mengetahui semua tentang mereka, termasuk juga Byung Min yang pernah bekerja untuk Kim Jong demi menghapus bukti kebenaran ayah Kang Hari. Sementara itu, Jaksa Jang telah dibawa ke markas Kang Hari dan disuruh tetap berada di sana, mengingat kepala jaksa juga bekerja sama dengan Kim Jong. Kang Hari akan pergi untuk menyelesaikan semuanya seorang diri. Dia juga mengingatkan bahwa kerjasama mereka karena keinginan Jaksa Jang beberapa tahun lalu akhirnya terlaksana, yang pada akhirnya membuat Jaksa Jang sadar bahwa Kang Hari adalah Suhyuk. Di tempat lain, Kepala Jaksayo mengumumkan bahwa Jaksa Jang telah menerima suap dari ajudan calon presiden lain, dan mulai saat ini tim restitusi kejahatan juga telah dibubarkan. Sebelumnya, Kepala Jaksayo juga telah disogok dan dijanjikan akan mendapatkan posisi yang diinginkan oleh Kim Jong. Jika menolak, maka nyawa Jaksayo akan berakhir seperti Cho Yonggi. Sementara itu, Aryung dan Jiwung telah kembali ke markas. Mereka berencana mengikuti Kang Hari, namun tak tahu harus pergi kemana. Ternyata saat itu, Kang Hari telah tiba di suatu tempat. Dengan mengaktifkan ponsel milik Jaksa Jang, Kepala Jaksayo akhirnya bisa mengetahui lokasinya saat ini. Kejaksaan juga telah menetapkan Kang Hari, Byung Min dan Jiwung sebagai buronan. Sementara itu, Kepala Jaksayo telah tiba di lokasi Kang Hari saat ini. Mereka menyisir semua area dengan harapan bisa menangkap Jaksa Jang. Namun saat semua orang sibuk mencari Jaksa Jang, Kang Hari menangkap Kepala Jaksayo dan membawanya pergi. Kang Hari memaksa Kepala Jaksayo mengakui semua suap yang telah ia terima. Setelah itu, Kang Hari meninggalkannya begitu saja. Di tempat lain, Jaksa Jang telah dibawa ke tempat Yonhye demi mendapatkan pertolongan.
Ketika semua orang telah pergi, Jaksa Jang juga mendapatkan tugas yang harus dilakukan dari Kang Hari. Di tempat lain, Byung Min kembali meretas sistem milik Kim Jong demi memancing ketua Cho agar menangkapnya. Sedangkan Ji Wung yang menjadi buronan menarik perhatian kejaksaan agar menangkapnya juga. Di tempat lain, ketua Jaksayo melakukan pertemuan dengan Kim Jong. Lalu dengan membunuh salah satu pengawalnya, Kim Jong menyuruh kepala Jaksayo mengumumkan kematian Jaksa Jang dan segera memfitnahnya. Tanpa diduga, aksi Kim Jong barusan telah terekam karena sebelumnya Kang Hari telah menaruh kamera di baju Jaksayo. Lalu dengan menggunakan rekaman itu, Kang Hari pun mengajak Kim Jong untuk segera bertemu. Sementara itu, Aryong dan Byung Min yang kejar-kejaran dengan ketua Cho akhirnya terpojok. Tak lama kemudian, Ji Wung juga tiba di sana dengan para kejaksaan yang mengejarnya. Tanpa diduga, kejaksaan dan kepala Cho telah saling kenal dan bekerja sama. Namun yang tak mereka sadari, ternyata itu termasuk dari rencana tim dengan mendatangkan Jaksa Jang dan para jaksa lainnya yang membuat ketua Cho beserta orang yang mendapatkan suap akhirnya dapat ditangkap. 뒤에 봐봐 뒤에 왔네. 야 뭐야? 이래도 되잖아. 다 나와. 어? 야 뭐? 하나 맞아요. 나스민타. Setelah itu, Jaksa Jang kembali ke kejaksaan dan pada akhirnya kepala Jaksayo juga berhasil ditangkap. Di malam harinya, pertemuan akhirnya dilakukan antara Kang Hari dengan Kim Jong. Faktanya, Kim Jong melakukan semua kejahatan ini demi mendapatkan kekuasaan. Dengan membunuh dan memfitnah, ia bisa mengendalikan dunia sesuai kehendaknya, bahkan para VIP, presiden, dan pejabat ada dalam genggamannya. Tak lama kemudian, pasukan Kim Jong pun datang yang langsung membuat Kang Hari harus terkapar. Lalu saat Kim Jong hendak membunuh Kang Hari, Ji Wung, Aryong, dan Byung Min tiba di sana yang membuat perkelahian kembali terjadi. 멈춰 이 새끼들아! 죽어! 여긴 어떻게 온 거야? 먼저 가시죠. 제가 정리하겠습니다. 신세 지고 못 사는 성미라. 다 끝났어? Sementara itu, Kang Hari mengejar Kim Jong, namun sialnya Kim Jong berhasil melarikan diri. Tapi untungnya sebelumnya Byung Min telah memasang pelacak pada mobil Kim Jong sehingga dengan mudah mereka bisa menemukan keberadaan dari Kim Jong. Saat itu Kang Hari, Byung Min, dan Ji Wung berada di dalam satu mobil yang sama. Sementara itu Aryong berada di mobil lainnya. Di tengah jalan, Kang Hari menyuruh Byung Min untuk menghentikan pergerakan mobil Aryong demi kebaikan Aryong agar ia tidak terlibat dalam masalah dan tidak masuk penjara. Karena pada faktanya yang menjadi buronan saat ini hanyalah mereka bertiga. Bahkan Aryong juga tak bisa keluar karena pintunya juga ikut terkunci. 감옥 가도 괜찮을 것 같아요. 함께 하는 거니까 괜찮아요. 시작해. 고맙다. 잘해. Singkat cerita, Kang Hari, Byung Min, dan Ji Wung telah tiba di tempat tujuan. Pertama-tama, mereka melumpuhkan ruang kendali. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang sedang mereka lakukan di ruang rapat. Setelah itu, mereka mematikan listrik di gedung itu. Dan Kang Hari mempunyai waktu 3 menit untuk masuk ke ruang rapat dan memasang CCTV secara diam-diam. Lalu setelah listrik kembali menyala, CCTV juga akhirnya berhasil dipasang. Saat itu juga, Byung Min segera menyiarkan langsung rapat tersebut di sosial media. Bahkan siaran itu sampai kepada Jaksa Jang. Ji Wung lalu mengirim lokasi siaran itu kepada Jaksa Jang agar segera membereskan semuanya.
Namun tanpa diduga, Kang Hari masih berada di dalam ruangan rapat yang membuat orang-orang di dalam sangat terkejut saat mengetahui bahwa Kang Hari adalah putra Cho Yong-ki yang dibunuh 15 tahun yang lalu dan kematiannya dijadikan fitnah. Kang Hari membongkar rencana kotor mereka untuk mengulang kejadian 15 tahun lalu yang tentunya targetnya adalah pembunuhan Chak Sa-jang demi menjatuhkan partai lawan dan memfitnahnya. Mereka juga terkejut setelah mengetahui rapat telah disiarkan secara publik. Selama ini, Kim Jong menjadikan para atasan dan konglomerat ikut sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, Kang Hari mempunyai rencana sendiri untuk menjatuhkan Kim Jong dengan merendahkannya di depan publik. 에이, 또 쓸데없는 걱정. 야야야야. 아, 저 미친놈 씨. 아이씨. 최연기 검사 아들입니다. 이미 온 국민들이 다 알고 있으니까. 최연기 검사. 아니 지금 찍혀. 당신 졌어. Sementara itu di luar, Byung-min dan Ji-woong telah membereskan semua penjaga dan menunggu Kang Hari keluar. Tak lama kemudian, kepolisian pun tiba bersama Chak Sa-jang dan pada akhirnya semua anggota rapat ditangkap termasuk juga Kim Jong. Sementara itu, Kang Hari, Byung-min dan Ji-woong berusaha melarikan diri ke atap gedung. Dengan tertawa lepas, mereka merasa lega telah mengungkap semuanya walaupun harus ditangkap kepolisian sebagai seorang buronan. Chak Sa-jang pun berusaha membebaskan mereka, namun di sini Kang Hari meminta Chak Sa-jang tak melakukan apa-apa. Sementara itu, Aryong telah kembali ke markas dan melihat video Kang Hari, Byung-min dan Ji-woong. Mereka berpesan pada Aryong untuk selalu berhati-hati menjaga diri dan menjalani kehidupannya dengan bahagia. 그래도 오빠들이 인사는 하고 가야 될 것 같아서. 나 먼저 기다려. 근데 앉아가지고 스마트 뱅킹하고 그렇게 하면 안 돼. 그 오빠한테 그럼 진짜 혼나. 그리고 비타민도 사과하면 말고. 이 모양대로 살려고 마음먹은 놈들이지만 행복해야 돼 꼭. 오케이? 행복해. 끝까지 지켜본다. Akhirnya, siaran langsung sebelumnya menjadikan perbincangan yang hangat. Dengan semua bukti-bukti, akhirnya nama Jong-gi akan segera dibersihkan dari kasus skandal 15 tahun yang lalu. Singkat cerita, di pengadilan, Chak Sa-jang sebagai saksi mengaku telah mempekerjakan Kang Hari dan yang lainnya dan ia merasa layak mendapatkan hukuman dan paling tidak bisa meringankan hukuman mereka. Chak Sa-jang lalu menjadikan rekaman perjanjian dengan Kang Hari sebagai bukti, namun setelah diputar, itu hanyalah suara lagu yang tak lain itu adalah ulah Byung-min yang telah mengubahnya. 증거로 제출합니다. 채택합니다. 재생하세요. 지금 재판장에서 장난하는 겁니까? 재판장. 최종 판결하겠습니다. Pada akhirnya, Ji-woong dan Byung-min akan dipenjara selama 12 tahun, sementara Kang Hari harus dipenjara selama 15 tahun. Sebelum dipindahkan ke selnya, Chak Sa-jang sempat kembali menemui Kang Hari. Ia merasa sedih karena Kang Hari harus dipenjara. Namun bagaimanapun juga, Kang Hari dan yang lainnya harus bertanggung jawab atas semua yang sudah terjadi. Sementara itu, Chak Sa-jang harus tetap bekerja di kejaksaan demi menegakkan keadilan. Kang Hari juga menyuruh Chak Sa-jang mengambil semua uang yang disimpan di markas sebagai tanda bukti. Pada akhirnya, Kang Hari, Byung-min dan Ji-woong akan diantar menuju ke selnya masing-masing. Namun tanpa diduga, Aryong telah membajak mobil itu karena sebelumnya Aryong menyamar sebagai petugas dan masuk ke dalam mobil tahanan. Sementara itu, tim kejaksaan yang menggeledah markas Kang Hari hanya menemukan $30 saja. Kelakuan mereka tentu saja membuat Chak Sa-jang tertawa dan senang. Pada akhirnya mereka melarikan diri dan akan kembali memulai aksinya dari awal. Dan akhirnya film pun tamat. 사형이야 새끼야 얘들은.
난 그래도 니들이랑 있을 때가 제일 재밌었던 것 같다. 워낙에 잘 나가시는 분이라 픽업하러 왔지. 하나, 둘, 오케이! 자, 하나, 그치? 다들 올라갈 건데. 끝! 수고들 했어. 아령이도 그렇게 생각할까? 버릴 땐 언제고 이제 와서 내 얘기예요, 치사하게. 죽긴 뭘 죽어! 류 검사님. 이게 내 선택이에요. 아이 나의 진상. 좋았어! 이제 슬슬 다시 한번 시작해보자고.